belajarnya. Apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserak? Silakan dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum qaiman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu isti'azah dan basmalah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada namanya isti'azah dan basmalah. Apa itu isti'azah? Isti'azah yaitu pembacaan ta'awuz. Nah, apa gunanya? Apa tujuannya kita belajar? Apa tujuannya kita membaca ta'awuz atau isti'azah dalam ketika kita akan membaca Al-Quran? Gunanya supaya kita dihindarkan dari gangguan setan. Lafaznya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, anak-anak mu'alimah kan sudah sering membaca ta'awuz. Nah, apa artinya ta'awuz ini? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitoni, dari syaiton. Minasyaitoni, dari syaiton. Nirrojim, rojim itu maksudnya yang dirajam. Yang dirajam atau yang terkutuk. Jadi maksudnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari setan yang dirajam atau yang terkutuk. Lalu bagaimana hukumnya membaca ta'awuz ini? Pendapat sebagian ulama mengatakan membaca ta'awuz adalah sunnah, sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98 yang bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ternyata lafaz isti'azah ini bisa ditambahkan nak, ditambahkan dengan as-sami'il alim setelah kata lafaz billah. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Setelah kita membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Dianjurkan ya, mustahabbah membaca basmalah. Bagaimana lafaznya? Anak-anak mu'alimah pun juga sudah tahu bagaimana lafaznya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya bismi, dengan menyebut nama. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi
Bismillahirrohmanirrohim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam pembacaan Al-Basmalah atau Bismillahirrohmanirrohim dianjurkan pada tiap-tiap kali kita membaca awal surah dalam Al-Quran. Ya, misalnya dari surah Al-Baqarah ke surah berikutnya kita dianjurkan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan bismillah ini merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Tapi di sini membaca basmalah tidak dianjurkan ketika kita akan membaca surah At-Taubah. Kenapa? Ketika surah At-Taubah diturunkan dalam keadaan berperang. Anak-anak Mu'allimah kan tahu tadi, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sedangkan konteks berperang itu tidak ada kasih dan sayang di dalamnya. Konteks berperang itu di dalamnya saling membunuh dan saling menyakiti. Makanya dalam surah At-Taubah, ketika kita membaca surah At-Taubah awal ya, ayat pertama surah At-Taubah, kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Membaca basmalah bisa dilakukan dengan suara yang pelan atau keras. Nah, sebagian ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai. Apa itu wajib sinai? Artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, istilah tersebut digunakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan membaca basmalah. Seperti sabda Nabi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai nilai yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah barokahnya. Jadi anak-anak Mu'allimah, setiap kita ingin memulai suatu pekerjaan, baik itu kita membaca Al-Quran, kita ingin menulis, kita berdoa, belajar atau yang lainnya, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah memberikan barokahnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mu'allimah Tika tentang apa itu ta'awudz dan isti'azah. Nah, soal isti'azah ini bukan cerita-cerita Mu'allimahnya aja ya. Ini ada di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 98. Terus kenapa sih kita harus membaca isti'azah? Artinya itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, perintah ini itu dari Allah ditujukan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib, menurut kesepakatan ulama yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari kalangan para imam. Nah, makna membaca isti'azah pada permulaan membaca Al-Quran dimaksudkan agar si pembaca tidak mengalami kekeliruan dalam bacaannya yang berakibat campur aduk bacaannya, sehingga ia tidak dapat merenungkan dan memikirkan makna apa yang dibacanya. Untuk itulah jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan isti'azah itu hanya dilakukan sebelum bacaan Al-Quran. Akan tetapi telah diriwayatkan dari Hamzah dan Abu Hatim bahwa isti'azah dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Keduanya mengatakan ini dengan berdalilkan ayat di atas. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, yakni bacaan ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran, karena berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Jadi anak-anak Mu'allimah sebelum membaca Al-Quran jangan lupa membaca ta'awudz atau isti'azah. Untuk materi belajar Syaqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anak ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anakku semua mengetahui tentang
syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah? Bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya. Malam seperti satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh najis ya. Maka badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa, aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati. Pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus
Baik, waktunya sudah masuk waktu atau belum? Baik, anakku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malam pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak. Sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanallahil azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumakninah. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang. Tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8,
duduk di antara dua sujud. Kalau sudah dua kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud beserta tumaninah. Tumaninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud beserta tumaninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan kami praktekkan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri takbiratul ihram sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunat duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita murajaah surah Al-Fil, Al-Quraisy dan Al-Ma'un. Kita awali dengan ta'awuz dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sebelum kita lanjutkan hifzul Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 17, terlebih dahulu kita memurojaah 4 ayat sebelum ayat 17, yaitu ayat 13, 14, 15 dan ayat 16. Nah, kita murojaah dulu ya. Baru setelah murojaah kita lanjutkan hifzul ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha wa la
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا muhtadin. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, sekarang Mu'alimah akan penggal-penggal ayatnya agar memudahkan kita untuk menghafal ayat 17 ini. Lalu nanti setiap penggalan kita ulangi sebanyak 5 kali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. 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 Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. 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 Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. 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 Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في هذا اليوم نحن نتعلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية. Today we will learn about Arabic language and English language. Nah, kemarin kita belajar tentang isim tabdil. Kita lanjutkan, hari ini masih tetap mempelajari tentang isim tabdil dan Kalau dalam bahasa Inggris, isim tafdil itu adalah degree of comparison, tingkat perbandingan.
Kalau dalam bahasa Arab ada kabirun, akbarun, besar dan lebih besar. Kalau dalam bahasa Inggris ada big and bigger, besar dan lebih besar. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan tentang isim tafdil dan degree. Nah, hari ini kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang contoh dalam atau teks dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang dimana di dalam teks itu ada kata isim tafdil dan degree-nya. Kita ulang sebanyak 3 kali. Contoh yang pertama, al-qalamu shogirun The pen is small. wal kursiyu kabirun The chair is big. balil maktabu akbaru minal kursiyi But the table is bigger than a chair. al-qalamu shogirun The pen is small. wal kursiyu kabirun The chair is big. balil maktabu akbaru minal kursiyi But the table is bigger than a chair. al-qalamu shogirun The pen is small. wal kursiyu kabirun The chair is big. balil maktabu akbaru minal kursiyi. But the table is bigger than a chair. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yang kedua, al-baitu kabirun The house is big. wal madrasatu kabiratun And the school is big. balil jabalu akbaru minal baiti wal madrasati. But the mountain is bigger than a house and school. Al-baitu kabirun The house is big. wal madrasatu kabiratun And the school is big. balil jabalu akbaru minal baiti wal madrasati. But the mountain is bigger than a house and school. Al-baitu kabirun The house is big. wal madrasatu kabiratun And the school is big. balil jabalu akbaru minal baiti wal madrasati. But the mountain is bigger than a house and school. Kita ulang sebanyak 3 kali. Contoh yang ketiga, ar-rajulu kabirun The boy is big. as-sabiyu shogirun. The children are small. Ar-rajulu akbaru minas sabiyi. The boy is bigger than a baby. Ar-rajulu kabirun The boy is big. as-sabiyu shogirun. The children are small. Ar-rajulu akbaru minas sabiyi. The boy is bigger than a baby. Ar-rajulu kabirun The boy is big. as-sabiyu shogirun. The children are small. Ar-rajulu akbaru minas sabiyi. The boy is bigger than a baby. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yang keempat, As-sabiyu shogirun wal waladu kabirun. a baby is small and the boy is big. War-rajulu kabirun aidon. And a man is big too. Ayyuhuma akbaru? Which one between them is bigger? Ar-rajulu awil waladi? A man or a boy? As-sabiyu shogirun wal waladu kabirun. A baby is small and the boy is big. War-rajulu kabirun aidon. And a man is big too. Ayyuhuma akbaru? Which one between them is bigger? Ar-rajulu awil waladi? A man or a boy? As-sabiyu shogirun wal waladu kabirun. A baby is small
and the boy is big, Warrajulu kabirun aidon. and a man is big too. Ayyuhuma akbaru? Which one between them is bigger, Ar-rajulu awil waladi? a man or a boy? Kita ulang sebanyak 3 kali. Contoh yang kelima. Darsul hisabi sahlun. Lesson math is easy, Wa darsul lugatil arabiyyah sahlun aidon. and lesson Arabic language is easy too. Darsul lugatil arabiyyah ashalu min darsil hisabi. Lesson Arabic language is more easy than lesson math. Darsul hisabi sahlun. Lesson math is easy, Wa darsul lugatil arabiyyah sahlun aidon. and lesson Arabic language is easy too. Darsul lugatil arabiyyah ashalu min darsil hisabi. Lesson Arabic language is more easy than lesson math. Darsul hisabi sahlun. Lesson math is easy, Wa darsul lugatil arabiyyah sahlun aidon. and lesson Arabic language is easy too. Darsul lugatil arabiyyah ashalu min darsil hisabi. Lesson Arabic language is more easy than lesson math. Kita ulang sebanyak 3 kali. Contoh yang terakhir, the last example. Al-mauzu lazizun. The bananas are delicious, Wa tufahatu lazizatun. and apples are delicious too. Ayyuhuma alladzu? Which one between them more delicious? Al-mauzu awit tufahatu? Banana or apple? At-tufahatu alladzu minal mauzi. Apple is more delicious than banana. Al-mauzu lazizun. The bananas are delicious, Wa tufahatu lazizatun. and apples are delicious too. Ayyuhuma alladzu? Which one between them more delicious? Al-mauzu awit tufahatu? Banana or apple? At-tufahatu alladzu minal mauzi. Apple is more delicious than banana. Al-mauzu lazizun. The bananas are delicious, Wa tufahatu lazizatun. and apples are delicious too. Ayyuhuma alladzu? Which one between them more delicious? Al-mauzu awit tufahatu? Banana or apple? At-tufahatu alladzu minal mauzi. Apple is more delicious than banana. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.